Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Kerong-Kerong Laut. Di malam yang tenang dan sunyi, aku berniat menelusuri tambak yang terbengkalai untuk mencari ikan yang hidup dan masih bisa dimakan untuk dijadikan lauk guys. Dan beruntungnya baru masuk ke dalam tambaknya aku langsung mendapatkan ikan baramundi guys, atau ikan yang biasa disebut dengan kakap putih. Tambak ini sudah puluhan tahun tidak dipelihara sehingga tumbuhan liar sudah memenuhi tambaknya. Tapi meskipun kondisi sangat banyak rumput liar, tapi tidak melemahkan semangatku guys. Apalagi setelah aku sudah mendapatkan ikan besar ini guys. Dan karena aku mendapatkan ikan jackpot, makanya aku berpose dulu sebelum aku menyimpan ikannya ke dalam karung guys. Setelah itu aku lanjut ke pencarian guys. Meskipun di sini rumputnya setinggi orang dewasa, bahkan lebih tinggi dari aku ini guys. Dan malam hari ini aku tidak sendirian, yaitu aku bersama dengan adikku guys. Dan ternyata adikku langsung menembak ikan di balik rerumputannya guys. Dan kali ini adikku mendapatkan ikan kalapia atau ikan mujair guys. Kemudian aku pindah spot dulu guys. Di sini tempatnya itu lumayan tidak terlalu banyak rerumputan, bahkan dedaunan kering guys, sehingga dengan mudah aku menemukan ikan guys. Dan di sini aku menemukan ikan kiper yang sedang bergerak-gerakkan ekornya. Tanpa lama-lama adikku langsung menembaknya guys, dan mengenai perut ikannya guys. Selanjutnya ikannya itu aku taruh di dalam karungnya lagi guys. Mantap kawan. Tak jauh dari tempat yang tadi kita dipertemukan dengan ikan yang sedang bersantai diri di balik batu guys. Tanpa lama-lama aku langsung menembaknya dan airnya langsung berubah menjadi keruh. Karena takut ikannya bergerak-gerak dan terus kabur, maka adikku langsung mengambilnya menggunakan tangan saja guys. Dan karena ukuran ikannya itu lumayan besar guys, yaitu 5 jarian. Selanjutnya di bawah rindang daun aku dipertemukan dengan ikan yang sedang bersantai diri guys. Karena tembakku sangat kuat dan sangat keras, ujung tembaknya sampai mengenai batok kelapa yang ada di depannya guys. Dan untuk membuka batok ini kita harus naik ke daratan dulu supaya mudah untuk membuka batok kelapanya guys. Dan untuk membukanya kita harus menginjak batok kelapanya supaya tembaknya itu biar terangkat ke atas. Dan tembak kami ini harus menggunakan karet yang sangat kuat supaya dengan mudah cepat menembus ke dalam ikannya guys. Maksud kami menembus ikannya. Ikan-ikan di sini rata-rata hampir semuanya itu ikan mujair guys, karena aku menyuluh di tambak yang terbengkalai guys, dan airnya itu air awar. Dan tempat ini bukan tempat yang tadi banyak rerumputannya guys. Ini aku pindah spot karena di sini itu tempatnya tidak terlalu banyak pohon ilalang kayak yang tadi itu guys. Dan ini hanya pohon-pohon besar dan aku dengan gampang mencari ikannya karena ikannya bersembunyi di balik akar-akar pohon yang ada di sini guys. Dan tempat ini berdekatan dengan pohon kelapa atau dengan kebun kelapa guys maksudku, sehingga banyak rerumputan atau banyak ranting-ranting mati bekas dari kelapa tersebut guys. Jadi kalau sendirian saya menyuluh di sini saya tidak akan berani guys. Dan untungnya ada adikku yang siap menemani untuk menyuluh pada malam hari ini guys. Dan ternyata tanpa aku ketahui adikku sangat pro dalam menembak ikan juga guys. Karena jarang aku bersama adikku kalau saat menembak ikan. Nah, selain rumah kita sangat berjauhan, adikku juga bukan adik kandung guys, tapi ini adik sepupuku. Dan kenapa menyuluh malam hari ini di balik tambak ini guys, bukan di laut? Itu kejadiannya waktu siang-siang aku dikabari oleh adikku bahwa di tempatnya itu banyak ikan mujair guys. Jadi tanpa basa-basi malamnya kita langsung gasken. Ternyata ucapannya betul sekali dan bisa dipercaya guys. Banyak ikan yang berhasil aku tembak seperti yang kalian lihat sebelum-sebelumnya tadi guys. Setelah aku dengar-dengar
Ceritanya ternyata tempat ini sudah banyak orang yang tahu guys, dan kemarin-kemarinnya sudah banyak orang yang mengambil ikan dengan cara memancing, menembak, dan juga dengan yang lainnya juga sama di tempat ini guys. Jadi ikannya ini tinggal yang kecil-kecil saja katanya gitu. Tapi menurutku ini untung saja dia mengabarinya tidak terlalu telat guys, karena meskipun itu baru sekarang dia mengabariku, ternyata ikannya di sini masih ada besar-besar guys, karena tidak semua spot sudah dijajahi oleh orang-orang yang ada di sini guys. Contohnya ini aku mendapatkan ikan mujair yang sangat besar, yaitu ukurannya lebih dari ukuran 5 jarian guys. Dan kalian bisa lihat saja itu di dalam mulutnya ternyata ikannya menyimpan telurnya guys. Katanya ini ikan ini biasanya ikan yang paling kecil guys kalau kemarin-kemarin dia menembaknya di sini, tapi sekarang ini tinggal yang kecil-kecil saja. Dan beruntungnya di sini aku dipertemukan dengan ikan baramundi guys, dan adikku langsung mendapatkan ikan baramundi yang kayak aku dapatkan di awal video tadi guys. Dan sebelum kita lanjut, sebaiknya kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini guys, biar tidak ketinggalan uploadan terbaru dari video-video kami. Dan juga jangan lupa di komen guys supaya channel ini makin berkembang guys. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini guys. Dan selanjutnya kita ke pencarian selanjutnya. Aku di sini berpindah spot ke tempat yang banyak rerumputannya tadi guys, karena di tempat yang aku cari tadi itu sudah habis ikannya, dan kita selanjutnya pindah ke spot yang banyak rerumputannya seperti awal video tadi. Kalau di tempat yang banyak rerumputannya ini aku sering menemukan ikan-ikan mujair guys, dan bahkan dengan dekat-dekat aku menemukan ikan mujair, dan jaraknya itu tidak jauh dari tempat yang aku cari tadi guys. Setelah aku mendapatkan ikan mujair satu, biasanya di 3 langkah 4 langkah aku sudah menemukan ikan mujair lagi. Karena kurasa cukup untuk malam hari ini, maka aku selanjutnya berniat untuk pulang guys. Dan inilah hasilnya. Di sini aku menemukan ikan mujair yang sangat banyak guys, dan juga mendapatkan ikan baramundinya hanya 2 saja, tapi ukurannya babon-babon guys.